Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sardi Alfa di channel Sardesain. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya, serta share jika kalian ingin mendapatkan tutorial lebih banyak lagi. Jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasi. Nah, pertama kita akan belajar basic tool ya. Nah, basic tool ini kita akan mempelajari dulu tools-tools yang ada di Inkscape. Yang pertama itu adalah ada select tools. Nah, di sini saya akan buat objek dulu. Nah, di sini saya buat objek kotak yang bulat ya. Nah, sekarang saya pilih select tools yang tanda panah itu. Nah, select tool ini berfungsi untuk men-select semua objek yang ada di sini atau men-select objek tertentu yang kita ingin select, yang kita pilih. Kemudian ini bisa memperbesar, memindahkan objek, memperkecil ya, juga bisa memiringkan ya, menggeser ke arah atas bawah, ya semua kita seperti itu. Nah, intinya fungsinya adalah untuk itu tadi ya, geser ya, berubah, memiringkan dan seterusnya. Selanjutnya ada node tools ya. Node tool ini berfungsi untuk banyak sih fungsinya, tetapi saya ingin memperlihatkan sederhananya saja. Nah, di sini fungsinya untuk salah satunya adalah untuk melengkungkan ya sudut, melakukan sudut yang lancip ya. Jadi sudut itu bisa dilancipkan atau dilengkungkan dengan menggunakan node tools ini. Caranya itu ya tinggal klik toolsnya, kemudian geser lingkaran kecil yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini bisa juga sampai membulat ya. Kalau misalnya kotaknya sempurna, maka dia bisa jadi bulatan seperti itu. Nah, ini kita bisa atur sesuai yang kita inginkan ya, seperti apa. Kayaknya fungsinya seperti itu. Nah, ada juga fungsinya untuk melengkungkan bagian tertentu. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang akan kita lengkungkan seperti itu. Mudah kan? Oke, kira sudah paham ya terkait dengan node tools ini. Nah, ini. Oke, kita next. Selanjutnya adalah ya, selanjutnya kita beralih ke Builder Tools. Ya, Builder Tools ini seperti yang ada di tutorial sebelumnya, yaitu untuk memotong objek, ya, menggabungkan objek, ya, sebagai objek tertentu. Misalnya ini ya, saya buat kotak dan bulatan. Saya bisa menggabungkan ini dengan menggunakan Builder Tools, atau mengambil sebagian yang kita inginkan, menghilangkan sebagian ya. Kalau biru itu artinya mengambil ya, sementara pink dengan tekan shift itu akan menghilangkan bagian tertentu. Nah, seperti ini hilang ya, sisa ini ya. Ini fungsinya sama dengan yang di patch ya, tapi saya kira Builder Tools itu lebih simpel lagi karena tinggal klik saja. Nah, kita bisa misalnya di sini buat garis kayak contohnya seperti ini juga bisa langsung kita potong. Berbeda dengan patch tadi, patch itu tidak bisa ya. Dia harus semuanya patch, tidak boleh stroke ya. Nah, tapi ini bisa, sekalipun dia hanya garis itu Builder Tools membacanya. Lanjut, ini sudah tahu kan, rectangular itu kotak. Kalau kita mau buat kotak ya, biasanya ini banyak digunakan untuk area batasan yang buat spanduk ya, kemudian buat poster. Nah, itu biasa digunakan untuk background belakangnya ya. Kemudian bulat, biasa bulat untuk ornamen tambahan dalam mendesain sebuah desain, misalnya poster, spanduk dan seterusnya. Sekiranya sudah paham ya. Nah, kemudian ada star dan
segi bintang ya, star, dan segitiga ke atas. Ini segitiga ke atas ini dari segitiga sampai tidak terbatas. Ini segi 5, segi 6 sampai segi 100 juga bisa. Tuh, tinggal ditambahkan di sini. Ya, tinggal ditambah saja, maka dia akan bertambah. Nah, sementara yang satu bintang ya. Coba kita lihat, kita klik saja di sini bintang, kemudian kita buat bintangnya. Ini juga sama, kita bisa tambahkan ininya ya, tinggal diklik saja tambah di area situ, dia akan bertambah jumlah sudut bintangnya sampai bisa jadi matahari juga ya, seperti itu. Oke, intinya fungsinya yaitu membuat bintang star yang segitiga ke atas sudah itu disesuaikan saja, bisa diatur, silakan sekebutuhan. Intinya seperti itu fungsi toolsnya. Ini untuk menambah ornamen dalam desain kita dan bisa dimodifikasi ya, menggunakan no tools tadi atau sekreatif kita. Oke, lanjut. Kita beralih ke 3D ya. Ini 3D ini untuk membuat gambar perspektif. Jadi di instruksi sendiri itu sudah ada toolsnya untuk membuat gambar perspektif ya. Membuat rumah secara perspektif itu sudah ada. Ini kalau kita bisa menggunakan ini, keren sekali. Kita bisa buat gambar perspektif yang sangat indah lewat ini ya. Nah, nanti kita bahas buatkan contoh bagaimana gambar perspektif menggunakan tools 3D. Oke, next. Oke, selanjutnya kita buat nah, di sini ada spiral ya. Spiral ini juga bagian dari kita ingin tambahkan ornamen ya, spiral seperti ini, itu juga bisa. Kita buatkan spiral yang lingkar seperti itu ya. Itu bisa di spiral tengahnya. Kayaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pen tools. Pen tools ini untuk membuat objek secara bebas ya, membuat pad, batas-batas ya, sesuai keinginan kita seperti ini. Seperti tutorial sebelumnya, saya itu pernah membuat gambar ya, hilangkan background, itu pakai pen tool. Kita garis berdasarkan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya ada pensil. Nah, pensil membuat garis, bisa juga menggambar secara langsung, buat tanda tangan, dan keperluan lain itu disesuaikan saja. Ini agak jarang dipakai buatnya, digunakan saja jika diperlukan. Ini terus tambahan. Kemudian ada toolsnya ya, kaligrafi tools. Kaligrafi tools ini sama fungsinya dengan brush, brush ini ya, brush. Jadi dia seperti melukis. Kalau pensil tadi kan dia yang sifatnya pensil, kalau kaligrafi ini sifatnya melukis, tulisan indah dan seterusnya. Kemudian ada text tool. Nah, text tool ini banyak sekali dipakai di sini ya, untuk memasukkan teks yang akan kita buat. Itu fungsinya, memasukkan teks apapun itu. Nanti
tutorial lainnya kita akan bahas tekstur ini secara mendalam, bagaimana caranya mengubah teks, bagaimana caranya menambahkan teks, memodifikasi teks, dan seterusnya. Kemudian ada gradient tools. Gradient tools ini seperti video sebelumnya, itu kita akan berikan efek gradient pada teks objek ya, sehingga dia memiliki efek gradient dua warna atau lebih ya. Sehingga terkesan itu lebih hidup gitu. Nah, kemudian ada di sini itu fungsinya sama dengan gradient, tetapi dia lebih banyak menggunakan warna, dan dia sudah teratur ya. Dia sudah sistematis, bentuknya seperti ini. Ini kita bisa ubah berdasarkan sesuai kebutuhan kita ya, bisa 3 atau berapa ya. Sini ada 20, kita sesuaikan saja ya. Nah, seperti itu. Jadi efeknya tuh lebih bagus lah kelihatannya, lebih hidup seperti itu ya. Yang kita buat saja sesuai kita ya. Intinya fungsinya seperti itu. Biasanya di poster-poster ya, menampilkan kesan mewah, itu bisa pakai. Kemudian ada drop. Ini drop ya, drop tools ya. Nah, drop tools ini untuk men-select, memilih gambar ya, memilih warna secara otomatis dengan warna yang sudah kita buat. Biasanya kan kita buat poster nih, biasanya itu di bagian bawah itu tidak tersedia warna yang telah kita buat ya, makanya untuk menselaraskan dengan warna yang ada kita pakai drop tools. Jadi otomatis akan berganti warna ya. Dan yang bisa di-select hanya di bagian dalam layar kerja saja, dia tidak bisa select di luar ya, seperti itu. Selanjutnya ada point ya. Ini fungsinya untuk memberikan warna kepada objek yang kita pilih tanpa menghapus objek tersebut. Jadi dia mewarnai dengan batas-batas yang terlihat. Misalnya ini ya, saya berikan stroke dulu. Seperti ini. Nah, maka dia akan mewarnai bagian yang tertentu saja dengan batas-batas yang ada. Nah, ini jadi fungsinya. Ya baik, oke. Jadi beginilah caranya mewarnai area yang ingin kita warnai tanpa menghapus objek yang telah kita buat. Nah, jadi ada batasan-batasannya. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke selanjutnya, yaitu tweak tools ya. Nah, tweak tools ini dia seperti
terbakar ya. Jadi misalnya ada objek, nah tapi objek tersebut harus diselect dulu ya. Kita coba ini. Di sini kita coba dia seperti apa ya, efek terbakar gitu, dia sampai bisa hilang. Berikan efek seperti terbakar, dibakar maksudnya, bukan terbakar, dibakar. Ini jarang sekali dipakai ya. Kalau Anda mau buat desainnya tidak terlalu sering dipakai, ini hanya jadi opsional ya. Jadi tidak perlu terlalu dipelajari. Ya, selanjutnya adalah erase tools ya, atau penghapus. Oh ya, sorry, maksudnya spray tools dulu. Spray tools. Jadi spray tools ini dia memperbanyak objek sekaligus ya, seperti ini. Jadi dia ditahan, tarik, maka dia akan banyak. Jadi kita select dulu objeknya yang mau kita perbanyak, kemudian kita klik tahan, tarik, maka dia akan banyak seperti ini. Ini juga kurang dipakai ya, maksudnya tidak terlalu sering dipakai dalam dunia desain. Nah, ini optional saja ya. Oke, next, ini adalah menghapus ya. Jadi untuk menghapus objek seperti layaknya penghapus ya. Tapi ini tidak bisa karena kita belum select. Nah, coba kita hapus. Nah, bisa ya. Jadi kalau mau menghapus objek itu pakai ini, dia harus terselect dulu. Nah, baik, mungkin sekian tutorial untuk basic tools volume 1 ini. Nanti kita lanjut ke volume kedua untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Inkscape ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.